ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Ikhwati fillah, hadirin hadirat, bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Mari kita awali kajian kita dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah telah mengizinkan pada malam hari ini kita bertemu duduk bersama di majelis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita di majelis ilmu malam hari ini membuat kita bisa menjadi semakin mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena untuk mulia di sisi Allah memerlukan penguatan iman dan penguatan ilmu, dan dua-duanya bisa kita dapatkan di majelis ilmu. Itulah sebabnya majelis ilmu adalah kegiatan yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengannya iman kita bisa bertambah dan ilmu kita juga semakin mendalam. Ilmu tidak boleh hanya sebatas pengetahuan, tapi tidak ada artinya ilmu kalau seandainya tidak diamalkan. Maka pujian-pujian terhadap ahlul ilmi semuanya tidak berhenti pada ilmunya, tetapi harus berujung pada pengamalan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Ikhwati fillah, selawat dan salam kita perbanyak pula untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan benar-benar hanya dia yang kita teladani. Mudah-mudahan hanya dia yang kita jadikan contoh, karena tidak ada yang pantas itu dicontoh kecuali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kalau kita berharap Allah, ketemu Allah, berharap mencintai hari akhir dan banyak-banyak berzikir, maka panduan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan cinta kita kepada beliau selalu mendalam, tidak boleh pudar, dan mudah-mudahan di hari mahsyar kita bisa selamat disebabkan oleh kita mencintainya. Di akhirat semua orang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau kita mencintai Nabi, maka mudah-mudahan kita bersamanya. Dan kalau kita bersamanya, maka yakinlah insyaAllah akan selamat pada hari yang sulit itu. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Malam hari ini insyaAllah kita akan menyempurnakan bahasan hukum dan 4 alam, hukum dan peristiwa yang ada pada 4 alam. Tinggal pada bagian yang terakhir. 3 alam pertama sudah kita sampaikan. Ada alam rahim, ada alamud dunya, ada alamul barzakh, dan yang terakhir adalah alamul akhirah. Inilah 4 alam yang semua kita akan melewatinya. Setiap kali kita sudah pindah kepada alam baru, maka kita tidak akan pernah kembali kepada alam yang sebelumnya. Yang terakhir yang kita bahas adalah alamul barzakh, berawal dari kematian, al-maut atau al-wafah. Ada istilahnya wafat, ada istilahnya mati.
Apa makna istilah itu sebenarnya? Kalau wafat itu secara bahasa sempurna. Wafa yuwafi. Sempurna sudah. Maka disebut wafat karena memang takdir kita semuanya sudah selesai. Rezeki yang dijanjikan oleh Allah sudah habis. Maka orang-orang yang meninggal itu adalah orang-orang yang stok rezekinya sudah habis, sudah sempurna. Janji Allah semuanya sudah terpenuhi dalam hidup di dunia. Maka diakhirilah dengan wafat. Kalau mati itu artinya adalah hilang fungsi. Jadi kata mati itu maksudnya adalah tidak bergerak dan hilang fungsi. Maka kalau mati hati, mati rasa, kenapa orang bilang mati rasa? Berarti hilang fungsi. Maka mati itu istilah untuk kematian, itu juga sebagai istilah kita mengakhiri kehidupan kita karena sudah tidak bergerak dan hilang semua fungsi. Tangan yang selama ini bergerak tidak lagi bergerak, mata yang bisa memandang tidak lagi memandang, telinga yang biasa mendengar tidak lagi mendengar, semua sudah habis fungsinya, sehingga diakhirilah dengan kematian. Maka alam barzakh itu diawali oleh kematian itu. Dan kita tidak tahu berapa lama alam barzakh. Bisa saja berbeda-beda. Karena alam barzakh itu akan berakhir nanti ketika datangnya alamul akhirah. Apa yang mengawali alam akhirat? Yang mengawali alam akhirat itu adalah al-qiyamah. Datangnya hari kiamat. Maka ini menjadi bagian dari rukun iman. Tidak sempurna iman seseorang kalau seandainya dia belum percaya kepada hari akhir. Dan percaya kepada hari akhir, apa makna percaya kepada hari akhir? Bukan mempercayai kematian. Bukan percaya, sekedar percaya bahwa kita akan berakhir, bukan hanya itu. Tapi percaya dengan semua peristiwa yang akan terjadi setelah hari kiamat itu. Itu yang harus kita imani. Jadi beriman kepada hari akhir itu maksudnya tidaklah sekedar mengatakan bahwa dunia ini berakhir lalu selesai. Kalau begitu sama aja dengan orang-orang pada masa dahulu. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Kita ini menunggu masa saja, kalau sudah mati ya sudah selesai. Dikiranya kematian itu adalah akhir dari segalanya. Dan banyak juga orang menganggap kematian adalah akhir dari semua persoalan. Sehingga ketika dia tidak mampu menghadapi persoalan hidup, bunuh diri. Dikiranya dan bunuh diri semuanya selesai. Maka percaya kepada hari akhir berarti percaya kepada semua perjalanan peristiwa yang akan nanti dilalui setelah hari akhir itu terjadi, setelah kiamat itu terjadi. Apa di antara contohnya? Ada hari mahsyar, hari di mana kita dikumpulkan semuanya. Ketika sudah dikumpulkan, nanti ada hisab. Maka disebut juga dengan yaumul hisab. Ada yaumul ba'ats. Apa arti yaumul ba'ats? Hari berbangkit. Ada istilahnya yaumul khuruj. Khuruj itu artinya keluar. Apa arti maksudnya yaumul khuruj? Hari di mana penduduk kubur dibangkitkan, dikeluarkan dari kuburnya untuk kemudian mereka utuh kembali. Ini semua wajib dipercayai. Dulu orang-orang jahiliyah itu yang mereka tidak percaya. Masa tulang belulang bisa kembali utuh menjadi manusia? Ayahsabul insan allan najma'a idhama. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bil
nafsil lawwama ayahsabul insanu allan najma'a idham. Apakah manusia itu mengira bahwa kami tidak sanggup untuk mengumpulkan tulang belulang itu? Maka surat Al-Qiyamah itu bicara tentang, diantaranya bicara tentang itu. Maka namanya pun Al-Qiyamah. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak sanggup untuk mengumpulkan tulang belulang? Jangankan tulang belulang, menjadikan kita dari awal, dari tidak ada saja Allah bisa. Apalagi sekedar mengumpulkan yang sudah ada. Tentu lebih mudah, dan bagi Allah semuanya mudah. Cuma orang-orang dulu mengira, apa dia tidak yakin, dia masa udah hancur beluar semuanya itu kemudian bisa menyatu kembali. Tidak masuk dalam pikiran mereka itu. Maka turun ayat itu untuk memastikan. Maka meyakini hari kiamat berarti meyakini hari di mana nanti akan berbangkit. Meyakini hari di mana kita akan ada di padang mahsyar. Meyakini bahwa kita nanti akan dihisab. Itu prosesnya itu. Nanti setelah itu kita juga meyakini bahwa nanti akan ada kita melewati dan datang ke telaga Rasul. Ada yang dikasih minum, ada yang diusir. Nanti setelah itu ada sirat. Sirat itu titian yang akan dilewati. Bermacam tipe orang yang melewati itu. Ada yang melewatinya dengan jalan cepat, ada yang melewatinya dengan merangkak, ada yang melewatinya dengan tidak sanggup untuk melewatinya. Ada orang yang mencoba-coba untuk cari-cari cahaya orang-orang beriman. Ketika cahaya itu ada, dia bisa berjalan. Cuma karena orang beriman jalannya cepat, cahaya itu cepat hilang dari dia, berhenti pula dia. Itu orang-orang munafik. Terus sirat. Nanti setelah sirat ada lagi jisr. Jisr itu jembatan. Jadi beda antara sirat titian dengan jembatan jisr. Dan pada bagian terakhir sekali, disitulah siapa orang-orang yang berhak untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bicara alamul akhirah, tentu kalau kita bawa pada banyak riwayat, tentu saja akan perlu waktu untuk menceritakannya. Tapi setidaknya begitulah rangkaiannya tadi itu. Dan dalam setiap rangkaian itu peristiwanya jelas ada berdasarkan pada riwayat dan ada hukum-hukum yang dibahas oleh para ulama. Coba kita lihat satu persatu. Kiamat itu nanti ditandai dengan ditiupnya trompet. Fa idza nufiqa fis suri. Ketika sudah ditiupkan, jadi ada malaikat namanya Israfil ya, yang memang tugasnya hanya itu, untuk meniupkan trompet itu ketika Allah memerintahkan. Dan trompet itu sekarang sudah berada di mulutnya malaikat itu. Dia tidak berkedip sambil menunggu perintah Allah. Mulai, kata Allah, tiupnya. Akan ada 2 kali trompet. Akan ada 2 kali tiupan. Tiupan pertama itu menghancurkan segala-galanya. Menghancurkan semua alam yang ada. Gunung-gunung berterbangan, manusia bagaikan kapas. Yauma yakunun nasu kal farasil maqsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Manusia bagaikan kupu-kupu yang berterbangan. Gunung-gunung itu ringan sekali, tidak ada beratnya. Gunung yang sebegitu besar, kalau kita pandang gunung itu berat sekali. Tetapi ketika tiupan itu sudah
dilakukan oleh malaikat yang namanya Israfil tadi, maka semua itu berterbangan bagaikan kertas, bagaikan kapas, seperti kupu-kupu yang berterbangan. Tidak ada lagi yang berarti. Kalau gunung yang sebegitu besar bisa seperti itu, kira-kira manusia gimana? Sawak kini tengah berjalannya lalu angin lewat puso, nak kena godang, nak kancang angin, berayang buat dia. Maka pada hari itu tentu sulit untuk kita bayangkan, itu hari yang sangat dahsyat. Maka tiupan pertama itu tiupan mematikan semuanya. Tentu saja kalau kita baca pada riwayat yang ada, sebelum datang kiamat itu kan ada tanda-tandanya kan, ada tanda-tanda dari kiamat, ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Di antara tanda-tandanya orang-orang beriman itu dimatikan dulu semua sebelum hari kiamat. Itu ada angin yang sangat dingin yang datang dari wilayah Yaman, yang itu semua ketika dirasakan oleh orang beriman maka mematikan semua orang yang beriman itu. Maka tidak ada lagi tersisa. Kalau orang beriman tidak lagi yang tersisa, maka tidak didengar lagi suara azan. Tidak lagi ada labbaik Allahumma labbaik. Karena tidak ada orang beriman. Maka inilah makna dari hadis, belum akan terjadi hari kiamat sebelum disebut nama Allah. Allah. Ini kata orang sufi, ini dikiranya ini zikir, dijadikannya hadis ini dalil untuk zikir Allah, 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 Allah. Padahal Nabi tidak pernah mempraktekkan zikir Allah, 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 itu tidak pernah ada. Kalau ada, itu pula akan diamalkan oleh para sahabat. Maka hadis itu belum akan terjadi hari kiamat selagi disebut nama Allah. Disebut nama Allah berarti zikir-zikir yang di dalamnya ada nama Allah, seperti azan. Selagi ada azan, belum akan ada hari kiamat. Di antara lafaz zikir yang ada Allah, labbaik Allahumma labbaik. Selagi ada labbaik Allahumma labbaik, belum akan terjadi hari kiamat. Ketika umat Islam yang beriman semuanya sudah wafat, ketika itulah kiamat itu terjadi, karena Rasul mengatakan la taqumu sa'atu illa ala syiraril khalqi. Tidak akan terjadi hari kiamat itu, tidak akan dirasakan hari kiamat itu kecuali oleh syiraril khalqi, manusia-manusia bejat, manusia-manusia buruk. Berarti yang tidak beriman kepada Allah berarti buruk. Berbahagialah menjadi orang yang beriman, karena orang beriman itu baik di mata Allah. Jadi itu hadis Nabi, la taqumu sa'ah illa ala syiraril khalqi. Syirar itu syarrun. Syarrun itu kan seperti syarrul bariyah, manusia yang buruk. Nah, ketika sudah tidak ada lagi beriman, disitulah trompet pertama itu ditiupkan oleh malaikat Allah yang namanya Israfil. Hancurlah muka bumi ini semuanya. Bintang-bintang yang ada di langit sana semua berguguran, hancur semuanya. Itu untuk tiupan yang pertama. Inilah hari akhir itu. Berarti hari akhir dunia. Berakhir semua hari akhir dunia. Yang akan datang sesudahnya adalah hari di mana manusia hidup bukan lagi pada alam dunia, tapi sudah pada alamul akhirah, alam akhirat. Ketika semua sudah hancur, maka diminta pula untuk meniup yang kedua kalinya. Tiupan yang kedua itu adalah untuk menghidupkan, mengembalikan ruh manusia-manusia yang sudah mati itu, mereka-mereka yang berada dalam kubur, yang sudah tulang belulang berhancuran, semua mereka dihidupkan kembali secara utuh.
tumbuhlah fisik kita kembali, itu berawal dari tulang belakang. Jadi ada hadis Nabi, kalau seseorang sudah dikuburkan, semua hancur, menyatu dengan tanah, illa ajbuz zanab. Ajbuz zanab itu tulang ekor, tulang paling belakang ini, itu yang tersisa. Dan dari situ tumbuh kembali. Allah tentu dia yang menumbuhkan. Tulang belulang yang hancur, pokoknya bermula dari situ, utuh kembali menjadi fisik seperti dia semulanya. Nah, ketika fisik itu semuanya sudah kembali utuh, disitulah roh dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perumpamaan disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam satu riwayat Nabi, dikatakan itu roh itu dikumpulkan seperti lebah yang kan berkumpul dalam satu tempat di ujung, kayak seperti di ujung trompet itu ketika ditiupkan, maka semua mereka berterbangan untuk mencari induknya, untuk mencari ini milik siapa ruh ini, dan tidak ada ruh yang ketukar. Tidak yang ketukar. Semua pindah ke jasadnya masing-masing. Nah, inilah nanti yang istilah tadi itu yaumal ba'si, hari berbangkit, yaumal khuruj, hari keluar. Memang kita dikeluarkan dari kubur kita. Ada yaumal khulud, hari yang kekal, karena tidak adalah kematian, tidak ada lagi kematian setelah itu. Jadi semuanya mati. Bahkan yang terakhir dimatikan adalah malaikat maut itu sendiri. Kan dia yang mematikannya. Pada akhirnya dia juga mati. Allah cabut pula nyawa dia. Dan kemudian dia dihidupkan. Setelah dia dihidupkan, kematian itu membentuk satu fisik dan Allah sembelih kematian itu. Kalau sudah disembelih kematian, maka kematian tidak ada lagi ada. Yang ada adalah kehidupan. Maka namanya yaumul khulud, hari kekal. Hari kekal abadi. Tidak adalah kematian. Kita semua hanya akan merasakan kehidupan. Ada yang merasakan kehidupan secara baik, ada yang buruk. Baik buruk itu sudah nampak ketika seseorang berada di alam kuburnya. Karena orang-orang yang akan masuk surga itu diperlihatkan padanya siang, pagi, sore, itu tempatnya akan dia tempati itu. Sehingga doanya, ya Allah cepatlah kiamat katanya. Tapi orang-orang yang durhaka, yang akan masuk neraka, itu diperlihatkan pula kepada dia calon neraka yang akan dia tempati. Ditengoknya api menyala-nyala, bahkan dalam hadis dikatakan api itu mengeluarkan lidahnya. Seperti ular mengeluarkan lidahnya yang dia siap untuk menerkam, sehingga dia ketakutan, dan harapan dia semoga tidak terjadi hari kiamat. Karena apa yang akan dia hadapi ternyata jauh lebih dahsyat daripada yang sekarang dia hadapi. Nah, maka ikhwati fillah, ketika semua ruh itu sudah kembali, disitulah manusia berada dalam satu tempat yang luas yang namanya mahsyar. Mahsyar itu dari kata hasyara. Hasyara itu berkumpul, mahsyar itu tempat berkumpul. Itu isi makan kalau dalam ilmu nahwu. Tempat dikatakan oleh Nabi tanah datar, lapang, tidak ada tanjakan, tidak ada penurunan. Di dunia kan kadanglah tinggi, kadanglah menurun. Mahsyar datar, tidak ada tanjakan, tidak ada penurunan, dan disitulah manusia semuanya dikumpulkan. Yang pertama bangkit dan dikembalikan ruhnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis dikatakan, yuhsyarun nasu hufatan umratan ghurla. Jadi di mahsyar itu manusia dikumpulkan semuanya hufatan umratan ghurla, tidak pakai sandal,
hufatan, uratan, telanjang, tidak pakai pakaian. Seperti apa kita lahir? Kita lahir pakai sendal, enggak kan? Pakai pakaian, nah. Ghurla ghairu makhtunin. Ghurla itu artinya ghairu makhtunin, tidak dikhitan, tidak disunat. Itu hadis yang sahih. Nanyalah Aisyah, ya Rasulullah, afala yanzuru ba'duna ba'dha. Ya kan sahabat Nabi tadi kan tidak pakai baju dulu. Apa kata Aisyah? Itu tidak saling pandang langsung dulu. Tidak pakai baju. Apa kata Rasul? Al-amru yawma idzin asyad. Hari itu hari yang sangat dahsyat. Tidak terbayang le mana mandang dulunya Nabi. Karena semua orang sedang memikirkan apa yang akan dia tanggung, apa yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah, apa yang akan dia hadapi. Itu yang terbayang. Jadi kondisi sulit itu membuat kita tidak lagi menghiraukan itu. Jangankan pada hari itu, di dunia saja, kalau seandainya ada kondisi dahsyat, tidak terkadang pakaiannya. Contoh, terjadilah kebakaran. Tak tahu tu dah ada. Ada ibu doang, pak kalau di rumahnya tu rumah terbakar dapur ni. Kalau turun tak terkadang tak canda takut kan sawang. Itu di dunia. Apalagi kalau untuk di akhirat. Maka Nabi mengatakan al-amru yawma idzin asyad. Hari itu hari yang sangat sulit. Orang tidak lagi kepikiran hal-hal yang ditanyakan oleh Aisyah itu. Nah, jadi mahsyar itu tanah lapang di mana semua orang disitulah dikumpulkan. Semua manusia, miliaran manusia dalam keadaan tidak pakai sendal, tidak pakai pakaian, dan tidak dalam keadaan dikhitan. Puluhan tahun Allah membiarkan. Kesulitan sudah sangat dirasakan, kecuali oleh orang-orang yang memang mendapatkan perlindungan dan naungan. Kan ada kan? Sabatun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang pada hari itu nanti mendapatkan naungan, dapatkan payung. Tidak ada payung kecuali payung Allah. Tidak ada naungan kecuali datang dari Allah. Seperti diantaranya imamun adil, pemimpin yang adil. Rajulun zakarallah khaliyan fafadat ainah, seseorang yang berzikir sendiri mengingat Allah meneteskan air mata. Orang yang berinfak, bersedekah ikhlas, tak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya, tangan kirinya tak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Itu gambaran dari keikhlasan. Kan kanan kiri kan dekat kali, tapi ketika kanan memberi, kiri tidak tahu, berarti infaknya tidak disebarkan kemana-mana, tidak disebut-sebut. Maka kalau berinfak itu nggak usah lah disebut-sebut, nggak usah dipoto-foto. Kalau berinfak lah kalau foto 2 buah, atau nggak mau bembau lu kok 3 lah foto lah 5. Maka itu diantara yang apa namanya, yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Tapi kalau tidak, semua mereka akan merasakan kepanasan, merasa kehausan, bahkan matahari dengan jarak yang sangat dekat. Beda dengan sekarang itu berapa jaraknya, tapi pada hari mahsyar itu jaraknya sangat dekat. Tentu akan terasa panasnya cahaya matahari sudah puluhan tahun, sampai pada akhirnya disitulah Nabi memanfaatkan kesempatan untuk meminta kepada Allah. Karena Rasul itu dulu dijanjikan, Rasul diberikan kesempatan untuk berdoa, mintalah apa yang kamu mau, pasti dikabulkan.
Semua nabi dapat kesempatan itu. Dan semua nabi sudah menyampaikan doanya, meminta. Tapi nabi belum. Amma ana, kata Rasul, ikhtaba'tuha syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Adapun saya, kata Rasul, doa itu belum saya minta kepada Allah. Tapi saya simpan dulu doa itu nanti untuk sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat nanti. Nah, ketika itulah ketika umat semua sudah merasa kepanasan, tentu saja yang dicari adalah pemberi syafaat. Mereka pertama datang kepada Adam. Kenapa datang kepada Adam? Dia adalah nabi pertama. Dia nabi yang mulia. Kenapa dia nabi yang mulia? Karena Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya. Jadi dalam hadis syafaat itu didatangilah Adam ya Nabi Allah, ya Abul Bashar, wahai bapak manusia, wahai Nabi Allah Adam, engkau kan nabi yang mulia, engkau diciptakan oleh Allah langsung dengan kedua tangannya. Makanya tidak boleh diartikan dua tangan itu selain tangan. Karena ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak mau mengatakan bahwa Allah punya tangan. Maka dua tangan itu artinya bukan dua tangan, tapi dua nikmat atau kudrat dan nikmat. Kalau diartikan kudrat dan nikmat, apa bedanya Adam dengan nabi yang lain? Kalau begitu, sama aja. Nabi Nuh diciptakan Allah dengan kudratnya juga. Nabi Muhammad Allah ciptakan dengan kudratnya juga. Tapi ketika dikatakan engkau diciptakan langsung dengan dua tangan Allah, itulah kemuliaan Adam. Maka tidak boleh diartikan sama sekali. Jangan ditakwilkan. Maka Nabi tidak mentakwil. Lalu kata Adam, saya tidak pantas untuk memberikan syafaat itu. Dulu dilarang saya mendekati pohon. Ternyata saya dekati. Tidak pula sekedar dekati, dimakan pula buahnya. Akhirnya pindah kepada Nabi Nuh, pindah kepada Nabi Ibrahim. Pokoknya ada beberapa nabi yang dimintakan syafaat. Nabi Ibrahim, ya Nabi Ibrahim, beri kami syafaat hari ini. Apa kata Nabi Ibrahim? Saya tidak pantas untuk memberikan syafaat itu. Karena dulu ketika di dunia, selama saya hidup di dunia, pernah saya terpaksa berbohong 3 kali. Terus aku punya duit 3 kali. Tak paso lah bohong. Awak saya ikut berapa kali udah tahu. Maka kata Nabi Ibrahim, saya tak pantas. Coba pada nabi yang lain, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul sampai pada nabi kita? Analaha. Analaha itu memang diantil ke Jordan dunia. Saya akan memohon itu kepada Allah. Saya akan memohon izin kepada Allah untuk memberikan syafaat. Maka syafaat tidak akan mungkin bisa kecuali Allah yang sudah mengizinkan. Tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat. Bahkan Nabi kita sendiri, kecuali kalau Allah sudah mengizinkan. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Siapa yang akan bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Nya itu siapa? Izin Allah Subhanahu wa taala. Karena umat semua sudah meminta syafaat, disitulah Nabi kita menghadap Allah dan bahkan tersungkur di hadapan Allah. Kau tidak perlu dicecei bantu apa di hadapan Allah. Temo aja, ke gaib ke. Yang jelas Nabi tersungkur. Ketika itu Allah mengatakan, angkat kepalamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kamu inginkan? Nah, itu kata Allah. Apa yang kamu inginkan? Disitulah Nabi kita mengatakan,
wahai Rabb, dulu engkau berjanji untuk mengizinkan saya memberikan syafaat. Hari ini saya tuntut janji itu. Hari ini saya tuntut janji itu. Ini yang maksud Nabi dalam hadis tadi itu. Ana ikhtaba'tuha, saya simpan doa itu syafa'atan li ummati yaumil qiyamah, sebagai syafaat bagi umatku. Ketika Allah bilang, apa yang kamu inginkan wahai Muhammad? Disitulah Rasul mengatakan, Rabbi, wahai Tuhanku, umat sudah begitu lama menunggu, mereka terkatung-katung, mereka kesulitan, tolong dipercepat hisab mereka. Tolong dipercepat hisab mereka, karena mereka sudah kepayahan dalam menghadapi ini. Inilah yang disebut dengan syafaat kubra atau syafaat uzma. Syafaat uzma, syafaat besar yang dirasakan oleh semua orang. Karena tadi dibiarkan terkatung-katung. Dibiarkan. Allah abaikan semuanya. Tapi ketika Nabi meminta, ya Allah, tolong segerakan hisab mereka. Disitulah Allah mengabulkan, dan ini permintaan pertama yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya mereka segera dipercepat hisabnya. Nah, kalau memang sudah akan dihisab dan memang Allah menerima permintaan itu, disitulah persiapan untuk mereka semua akan dihisab. Ada yang hisabnya mudah, karena sebelumnya kan sebelum dihisab itu kan dibagi kertas. Ada yang menerima dengan tangan kanan, tangan kiri. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, siapa yang menerima kertasnya dan tangan kanan, fa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dan hisab yang mudah. Tapi ada nanti wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri, ternyata ndak lo di depan, wara'a zahri itu kan di belakang. Apa benci dogonya kayak kita ahanya. Itu satu bentuk penghinaan. Tapi yang tadi secara terhormat dia menerimanya dengan tangan kanan. Kalau sudah diterima dengan tangan kanan, itu sebagai satu harapan untuk mendapatkan hisab yang mudah, dan sebagai harapan juga untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah setelah, karena waktu sudah masuk, kita akan salat Isya dulu, nanti insyaallah kita sambung. Kita tutup untuk sementara waktu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baba TV Sunnah, belajar agama baru aja.